Nah, gimana caranya membaca? Kita kan mau ngajarin anak kita vocabularies yang banyak. Nah, gimana sih, kadang-kadang suka bingung ya untuk gimana caranya membaca kata dalam bahasa Inggris. Nah, sebenarnya nanti aku bakal ngasih tahu gimana caranya membaca dalam bahasa Inggris menggunakan teknik namanya phonik. Jadi bunyi, ya. Oke, ada mau ditanyain? Jadi sebenarnya kalau enak sih ibunya di rumah itu bisa mengajarkan anak-anak enak ya. Kalau kita udah bisa, kita ajarin anak-anak juga enak gitu jadinya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada Denny, hi, good evening. Apa sih yang awalnya harus diajarin sama anak-anak? Kalau menurut saya sih sebenarnya mudah ya ngajarin anak-anak dalam bahasa Inggris, sebuah kata dalam bahasa Inggris. Jadi pertama itu kita harus sudah tahu gimana cara bunyi sebuah huruf. Nah, gimana bunyi sebuah huruf itu? Saya di sini menggunakan namanya metodenya Letterland. Jadi semua huruf itu ada karakternya. Contohnya seperti ini. Kebalik ya. Here. Nah, ya. Jadi ini tuh metode yang saya pakai, Letterland. Kalau mau lihat di YouTube juga banyak sih. Kayak Letterland tuh apa sih? Letterland tuh dulu sih saya belajar ini tuh Letterland dikhususkan untuk anak yang disleksia kan. Disleksia itu kan kesulitan untuk membaca ya. Jadi kenapa dipakai metode Letterland ini untuk memudahkan anak disleksia untuk membaca. Nah, tapi menurut aku ini tuh metode yang untuk kita ibu-ibu tuh cukup menyenangkan, untuk anak-anak pun menyenangkan karena anak-anak tuh fokus itu sebentar. Nah, kalau dengan ini insya Allah bisa lebih merhatikan karena bukunya pun semuanya colorful ya. Oke, aku kasih contoh. Nih, welcome to Letterland. Lihat. Jadi semua hurufnya itu ada karakternya. Tuh, ada karakternya siapa aja ini ya. Kan abjad tuh ada berapa? Ada 26 sih. Jadi setiap huruf itu ada karakternya dan bunyinya masing-masing. Oke. Nih, contohnya nih ya. Untuk this is Annie Apple. Her name is Annie Apple. Nah, lihat. She's hanging on the tree. Ya, Annie Apple. Oke, aku baca ya. Jadi di bukunya itu satu halaman ini ada penjelasan apa aja things yang berawalan huruf A ya. Nah, udah gitu di halaman sebelahnya itu sebenarnya ada penjelasannya nih seperti ini. Jadi kita bisa cerita sama anak-anak si Annie Apple ini ada apa sih di sini di gambarnya. Nah, di sini dijelasin ya. Oke. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jadi si buku Letterland ini memudahkan kita untuk mengajarkan membaca ya. Kita mulai ya. Annie Apple is very happy little apple. Oke, aku tunjukkan ini ya. Nah nih, begini ya. Annie Apple is very happy little apple who lives in the apple orchard. In Letterland, she has a lot of animal friends. Lihat nih, animal friends. Nah, kan dijelasin kalau sini tuh ada animal friends ya. Kita lihat ini ada gambarnya. Do you know what it is? Ini tuh apa sih? Ini tuh berarti hewan yang dimulai dari huruf A. This is not crocodile, tapi alligator. Wow, this is alligator ya. Nih. Terus, let's see another friends. Kita lihat lagi. Ini siapa ini?
Who is it? This is anteater. Ternyata ini namanya anteater. Oh, ini binatang anteater, jadi pemakan semut ya. Terus ada lagi nih, ini bukan rusa. Ini namanya antelope. Antelope. Ya. Kayak antelope. Terus apa lagi? Here. This one. Do you see a little thing here? Here. This one. This one is ant. Ant. Jadi di sini tuh kita lihat nih benda binatang apa aja ya. Di sini ada alligator, anteater, antelope, dan juga ant. Ya kan? Oke, lanjut lagi ya ceritanya. Can you see an anteater, an alligator, and antelope? Ya, kita tadi udah disebutin ya. Alligator, antelope, sama anteater. She has other astonishing visitors. Sometimes an acrobat swings by or an astronaut drops in. Kita lihat sini ada acrobatic swing here, and this one is astronaut. Yeah, astronaut, acrobat swing, and then the only visitors Annie doesn't like are ants, as they tickle her back. Dia ternyata nggak suka sama si semut ini. Ya. Dia nggak suka karena suka menggelitik-gelitik si Annie Apple. Okay. Sometimes you will see Annie and two friends sitting on the apple stand. Can you see her apple stand in the top of the page? Oh, lihat, look at this. Ngejelasin yang ini. Jadi di sini ngejelasin huruf kecilnya dulu, lalu ngejelasin huruf besar nih di sini. Ya. Terus lanjut lagi. Annie Apple is often very active, appearing in lots of words. She knows how to make special sound in them. It's the sound can you hear at the start of her name. A. Nah, ternyata dalam bahasa Inggris huruf A itu selain bunyinya E, tapi dibilang juga A. Oke. Nanti kita ada session selanjutnya, masih banyak sessionnya. Kenapa ada yang dibilang E, kenapa dibilang A. Soundnya A, like eating an apple. A, gitu. Okay, let's see another. Can you see another things that here sound with stuff from an apple? This one, do you know? Tahu nggak ini apa? Ini tuh axe. Yeah, axe. Yeah. And here, can you see this one? Ini tuh namanya arrow. Ya. Jadi si latalan ini memudahkan kita untuk mengajarkan membaca dan bahasa Inggris dengan metode fonik. Fonik itu dengan suara ya. Terus ada lagi di sini here. Can you see here this man? Nah, ini namanya apron man. Apron man itu yang jagain si Annie Apple. Gitu. Ya, ada alligator, anteater, and then antelope. Don't forget, these are ants. That Annie Apple doesn't like. Jadi Annie Apple nggak suka sama si semut. Ya. Nah, lataran ini juga membantu banget anak-anak untuk menulis. Ya. Misalkan kadang-kadang anak tuh nulisnya agak susah nih. Nah, kita bisa dibilang dari sini ke atas ini, go down. Kita buat dulu bulatan, stop. Lalu dari atas ke bawah. Nah, gitu deh. Bulatan, stop. Dari atas ke bawah. Gitu. Oke. Lihat deh. Banyak ya. Nih. This one is bouncy band. Ya. Bouncy band sound b. Terus sama sih kayak bahasa Indonesia.
Cuman ya ada beberapa kata, beberapa huruf yang suaranya berbeda ya. Here. This one is clever cat. Jadi bunyinya bukan meow, tapi bunyinya k, k, k. And then ini ada dipidak. Dipidak bunyinya t, t, t. Jadi huruf D itu bunyinya t, t, t. Ya. Terus ada lagi. Nah, ini namanya Eddie Elephant. Eddie Elephant bunyinya ya. Oke, next. Ini ada Firefighter Fred. Firefighter Fred. Bunyinya seperti itu. Jadi bibirnya deketin ke gigi. Nah, pedanginnya tapi nggak begitu besar. Jadi bunyinya tuh ya. And then ini ada Golden Girl. Golden Girl suaranya kayak gimana? Suaranya kayak gini. Kayak minum air. Okay. And then ini Harry Hatman. Jadi kalau kita bahasa Indonesia itu bilangnya tuh kalau huruf H, jadi bacanya H gitu kan. Bilangnya huruf H. Saya punya murid dulu, dia belajar membaca bahasa Indonesia. Dia sumekeh ya. Kalau misalnya kata rumah itu bacanya rumah karena belakangnya huruf H. Jadi rumah. Nah, jadi kita kalau ngajarin anak huruf H itu iya nih huruf H bunyinya nah, ada anginnya. Kadang-kadang suka bau gitu, tapi nggak apa-apa, itu menyenangkan buat anak-anak ya. Jadi kalau Harry Hatman itu bunyinya nah, jadi bukan H lagi ya, tapi bunyinya kalau ini namanya impiing, bunyinya I. Nah, ini juga agak tricky ya. Jadi huruf I itu ada juga yang bunyinya I, kadang-kadang kayak misalkan Italy, India, indigo, iguana, tapi ada juga yang bunyinya I. Tapi kalau I itu biasanya nanti diketemunya ada vowel man, ya, namanya ice cream man. Nah, berbeda nanti, ini bunyinya I, ini bunyinya I. Tapi biasanya kita fokusin dulu untuk anak-anak belajar yang hurufnya bunyinya I gitu. Oke, next. Ini ada huruf C. Namanya jumping jam. Jadi bunyinya C. Because you love to juggling and jump. Gitu. Jadi setiap hurufnya itu ada gerakannya. Nah, ada namanya, ada gerakannya, lucu kan? Nah, ini menyenangkan banget untuk anak-anak. Jadi anak-anak bisa meniru kita gimana mengeluarkan suara sesuai dengan hurufnya. Sama sebenarnya kayak bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga kan sama ya, J. Kita bilangnya huruf J. Bunyinya gimana? Harusnya gitu loh. Tapi kadang-kadang anak-anak suka bingung. Ya, terus ini huruf. Nah, ini namanya kicking king. Kenapa dibilang kicking king? Karena dia suka nendang nih. Dia suka main bola, suka nendang. Jadi bunyinya sama, hampir sama kayak clever cat tadi. Nah, jadi ini bunyinya hampir sama kayak si clever cat. Selanjutnya, nah ini kita bilangnya L ya, L. Nah, ini adalah Lucy Lamplight. Bunyinya L. Misalkan kita mau bilang lamp, kan bukan lamp, tapi lamp. Nah, gini ya. Oke. Terus, nah ini adalah mancing Mike. Bunyinya megang perut. Jadi kalau misalkan kita mau bilang moon gitu. Ya. Oke, next. Nah, ini namanya noisinic. Kenapa namanya noisinic? Karena dia berisik, suka banget yang berisik, suka mukul-mukul palu, suka main drum ya. Namanya noisinic. Dan bunyinya gini. Jadi setiap huruf ada gerakannya. Terus ada lagi. Ini this one. Namanya Oscar Orange.
Oscar Orange. Oscar Orange. Bunyinya sama ya. Bunyinya sama kayak bahasa Indonesia. Terus ini namanya Peter Puppy. Peter Puppy bunyinya tuh seperti ini. Karena dia punya kuping kan, punya kuping. Jadi bunyinya gini. Gitu. Ini namanya Peter Puppy. Next, this is quarrelsome queen, lihat ya. Nah, mukanya she always quarrel everything ya. Jadi mukanya kayak marah-marah. Jadi bunyinya, gerakannya pegang seperti ini. Ya, karena di sini, gitu. Jadi dia suka marah-marah. Ya. Next. Nah, ini namanya Red Robot. Ada ceritanya ini beberapa lembar ya. Jadi dia ternyata punya saudara. Nah, pokoknya dia ceritanya seru. Pokoknya ini jadiin jadi dia dari sini banyak ada bawa kantong kan. Nah, kenapa dia suka mencuri? Nah, dia bawa kantong karena dia suka mencuri. Look at this here, ya. Jadi dia suka mencuri suara. Suara apa aja ya? Pokoknya ada ceritanya, nanti seru, ya. Jadi ternyata ada ceritanya. Jadi kalau Red Robot ini gerakannya seperti ini. Ya. Jadi Red Robot namanya. Next, nah ini seperti ular ya. Iya, ini namanya Sammy Snake. Nah, Sammy Snake suaranya hisses like this. Nah, misalkan kita mau ngomong Sunday atau slide kan ada bunyi slide. Next, here. Nah, ini she always busy. Namanya Talking Task. Talking Task always busy. Look at this. Nih, dia bawa telepon kemana-mana. Jadi dia orang yang paling busy di Letterland karena dia yang mengurusi television, telecommunication di Letterland nih. That's why. Jadi suaranya gini. Lucu ya. Here, next. Nah, ini api umbrella. Nah ini juga agak tricky ya. Jadi kalau api umbrella tuh kayak mau ngomong bukan tapi kayak kita mau ngomong up, under, umbrella. Nah, beda sama you. Kalau huruf ini, nah ini namanya Mr. Yu likes to say his name Yu in word like uniform atau unicycle, unicorn gitu. Jadi ini Mr. Yu. Bunyinya uniform. Unicorn lagi unicycle ya. Jadi berbeda nih nanti. Gimana sih cara bedainnya? Nanti aku jelasin lagi ya. Oke, next. Ini ada huruf. Nah, ini beda sama si Firefighter Fred. Kalau Firefighter Fred kan tadi bunyinya agak lambat ya. Kayak farm, 5, 4. Nah, tapi kalau ini agak tebel. Jadi bunyinya v gitu. Vicky Violet nih, Vicky Violet. Kenapa suka warna ungu? Karena kenapa dia namanya Violet? Nah, dia suka warna violet, and then she has a beautiful flower here, and then she put them into here to be vase. Nah, ya. Jadi bunyi vase. Misalkan contohnya vase, van, veterinarian. Nah, gitu ya. Here. And then this one, ini namanya Walter Walrus. Nah, Walter Walrus juga iseng banget ini. Ya, huruf yang iseng, huruf yang suka muncul beberapa kali. Ada ceritanya juga ya. Kenapa dia iseng? He loves to splashing his water tuh from here. Di sini ada airnya ya. Jadi dia suka splashing air. Wah gitu. Wah. Gerakannya seperti itu. Jadi gerakannya tuh
wah gitu. Jadi dia suka slashing. Nah dia juga usil iseng banget sih Waterworks ini ya. Terus ada lagi, nah this one ya, namanya Fix It Max. Bunyinya kalau kita bilangnya ini X ya. Jadi kalau di Letterland ini namanya Fix It Max. Kenapa dinamakan Fix It Max? Dia suka memperbaiki bermacam-macam kerusakan. Contohnya misalkan exercise equipment, terus exit sign, nah ya, tuh dia suka ini. But if he fixing something, ini harus ditemenin sama yang lebih tua ya, kayak orang tua ya, accompanied by adult. Kalau masih kan juga nggak mungkin karena mainin obeng sendirian ya. Jadi nih dia emang suka fix something ya, Fix It Max. Biasanya kita kadang-kadang jarang sih kata-kata yang digunakan setiap sehari-hari yang depannya X. Nah, tapi kita suka ketemu dengan kata exit, fox, exercise. Nah, terus suka ketemu huruf X kan. Nah, terus ada lagi. Nah, ini namanya Yellow Yo-Yo Man. Yellow Yo-Yo Man, dia jual yoyo. Yo gitu. Jadi bunyinya hurufnya itu i kayak ngomong yo, nah, atau iya, atau apa lagi yellow, nah Yellow Yo-Yo Man ya. Ini bunyinya itu bunyinya gitu bunyinya ya. Nah terakhir ini adalah Zigzag Zebra. Zigzag Zebra ya, namanya bunyinya kayak orang tidur. Ada bisa zebra, zoo, atau misalkan mau zoom, zipper, jadi bunyinya gitu. Oke, ada pertanyaan mau ditanya boleh? Nah, kenapa aku tadi bilang ada beberapa yang berbeda? Nah, itu. Nah, ini tuh namanya vowel man. Kita taunya IWO ya. Nah, sama ini juga. Ini adalah Mr. Mr. E. Nah, lihat deh, ini tuh Mr. E itu pakai topi. Nih, pakai topi pesulap ya. Kenapa? Karena dia punya kekuatan untuk menghilang. Ada beberapa huruf yang huruf E-nya ada tapi dia nggak dibaca. Nah inilah si Mr. ini karena dia suka menghilang. Terus tadi ada lagi Mr. I. Nih tadi yang perbedaannya I sama I. Ini namanya Mr. I, Ice Cream Man. Terus ini Mr. U, uniform. Ya tadi udah bilang ya, ini Mr. O. Nah Mr. O ini suaranya sama kayak sama si Oscar Orange ya. Nggak ada perubahan. O. Terus ini Mr. A. Nah Mr. A, prune ya. Terus atau alien, prune alien. Oke. Nah gitu. Jadi ini tuh memudahkan anak-anak untuk membaca. Jadi setelah single ini kalau buku yang pertama ini letter ABC itu tadi huruf E sampai Z-nya sendiri. Nah ada juga kadang-kadang kita suka bingung kan kenapa hurufnya dibacanya seperti itu, kenapa? Nah ini lanjutannya tuh jadi ada 3 buku nih. Ini Beyond ABC, ada bunyi SH ini. Nah ini tuh yang 2 huruf. Nah ini ada yang 2 huruf nih. Ada CK, terus ini ada lagi ya. Ini ada CH nih. Kalau si Clever Cat ketemu sama Harry Hatton gimana bunyinya tuh? Nah itu berbeda. Terus kalau sama Snake, nah lihat deh. Kita lihat ya. Kan si Harry Hatton itu mukanya tuh ke depan. Kenapa dia ngebalik? Ini ceritanya. Jadi ini tuh gimana ya? House mirror kameranya aku tidak tahu. Yang paling kiri bukan. Hai Astia. Yang paling kiri bukan sih? Aku tidak tahu.
Jadi ini pertama kali ini aku online ya. Jadi ini tuh saya. Jadi kan gimana bunyinya? Oh itu ada di setting katanya. Kita coba ya, kita coba ceki-ceki. Ini ada titik 3 itu bukan sih? Bukan ya? Atau enhance? Oh ini setting. Oh mirror ya video. Nah, ini kata? Oke, mana? Nah, lihat ya. Mana sih begini ya? Lupa. Lewat. Coba lihat. Nah ini tuh kenapa sih? Ini udah merah belum? Udah kelihatan ya, jelas ya. Jadi ini si Sammy Snake sama si Harry Hatman. Jadi ini ada ceritanya kenapa bunyinya, kenapa dia terbalik nih. Kita lagi ini aja. Nah, itu si Harry Hatman itu suka loh sama si Peter Puppy. Kenapa? Nah ini juga foto. Nah ini nih dua huruf ini kadang-kadang orang salah nyebutin ya. Misalkan gini, P sama H itu bunyinya gimana? Kita kan suka bilang foto. Nah, yang seharusnya bilangnya jadi kalau P sama H ketemu, kalau Peter Puppy sama Harry Hatman ketemu itu bunyinya kayak firefighter fat. Nah, firefighter fat ya. Nah, itu suka bilang kan kalau dolphin itu dolphin, padahal nyebutnya yang benar tuh dolphin gitu loh. Seru kan, ini banyak gambarnya tuh, kalau tes sama gimana aja. Terus, nah yang aku tadi bilang si Walter Wallace itu suka iseng kan sama si semua ada beberapa huruf. Nah kenapa, lihat deh ini sampai Harry Hatman itu topinya terpelanting, topinya tuh jatuh karena si Walter Wallace itu tuh splashing his water, wush gitu. Jadi dia kaget, jadi nggak ada nggak bunyi si Harry Hatman kan, Harry Hatman bunyinya gitu kan. Nah ini tuh si Walter Wallace iseng, jadi si Harry Hatman gak ada suaranya, makanya yang keluar cuma suara si Walter Wallace doang. Kayak misalkan whale atau mana nih white, nah gitu. Terus ada lagi, nah ini nih kadang-kadang yang membingungkan ya. Ini Mr. I, ada Golden Girl sama Harry Hatman ya. Jadi di sini kita kan kadang-kadang baca kata night, NIGHT. Nah NIGHT itu GH-nya tuh nggak dibaca. Kenapa? Karena si es krim man ini memberikan es krim kepada Golden Girl sama Harry Hatman karena mereka sudah baik nonton, gak ada bunyinya. Jadi mereka berdua gak ada bunyinya. Jadi kalau misalkan ada IGH, GH-nya harus dibaca. Misalnya kayak night, tonight, midnight, terus alright, light, banyak kan, right, bright. Jadi GH itu nggak dibaca sebenarnya, jadi cuma baca I-nya doang. I ya, misalnya ini namanya I. Jadi kalau night, bright, apa lagi, light, ya. And then ada lagi nih Walter Wallace iseng lagi nih. Walter Wallace iseng lagi. Mana nih? Walter Wallace iseng lagi sama si Annie Apple. Jadi dicegatin. Kenapa? Ada bunyinya kenapa? Seru kan? Terus, nah lihat deh. Tadi inget kan? Ada si Red Robot yang suka nyuri suara. Lihat, look at this. Ini Mr. I sama Mr. A lagi jalan-jalan. Nih. Mr. I sama Mr. A lagi jalan-jalan. Mana sih? Nah, Mr. I sama Mr. A lagi jalan-jalan. Terus mereka tuh lihat deh, Mr. I tangannya ke atas kayak looking for something, looking for someone. Iya, dia tuh lagi nyari si Red Robot biar suara mereka tuh nggak dicuri. Nah, misalkan gini, kalau ada huruf A sama I, nih misalkan apa ya di sini? Ada rainbow, rain,
rain. Nah, rain, kan ini bunyinya A. Terus R-A-I-N, rain. Si ininya suara I-nya nggak kebaca kan. Jadi cuma ada suara Mr. A. Mr. A nih, cuma ada suara Mr. A. Ya, siapa lagi? Train. Nah, train. Jadi si Mr. A itu nggak ada suaranya. Terus sama nih. Kemudian misalkan nih. Terus mana? Nah, ini Mr. E ada dua nih. Okay. When two Mr. A walking, the first Mr. E does the talking. Jadi yang bunyi yang ini bunyi yang ini. Nah, yang bunyi yang ini nggak bunyi karena itu dia lagi mencari si red robot, takut dicuri. Contohnya cheese, nah cheese ya, cheese, coffee, sweet gitu. Oke? Cepet. Terus ada lagi. ID ya. Iya kan? Nah. Terus ada buku yang terakhir itu Far Beyond ABC. Tuh, nih. Nah, kadang-kadang kita suka bingung kan, kenapa hurufnya ada kayak misalkan kayak atlet nih. Contohnya nih, mana? Delete. Kayak yang di belakang nggak ada suaranya, karena lihat deh dia menghilang. Nih dia menghilang. Nih mana? Nah, ini mana sih? Susah ya. Malu. Baru pertama nih. Jadi bingung deh. Nih. Tengah-tengahnya kosong ya, tergantung sama hurufnya apa. Ada atlet Steve. Nah, nama Steve ya. Itu diganti Japanese. Ini cuman yang paling belakang nggak dibaca. Terus banyak. Jadi dengan latar belakang ini, nah ya tadi ada lagi nih yang R ya. Tuh lihat, ternyata si R itu banyak loh. Ada Arthur R, Ophir R, Ernest R, Arjun R, sama Irvil R. Ya. Banyak ternyata ya. Terus mereka tergantung sama sepatunya. Jadi sepatunya mereka tuh berbeda-beda. Ada yang pakai sepatu roda, terus ada yang pakai sepatu mulu, sepatu sneaker, terus sepatu roda. Tapi rata-rata sepatu roda sih. Ya, jadi ini juga memudahkan nanti bacanya. Nah, that's why kenapa dia bawa kantong. Nah, ini mereka tuh suka mencuri suara-suara dari another letterlanders ya. Jadi mereka suka mencuri suara. Contohnya ya, dikasih contoh satu nih. Kita tahu kan si Walrus itu isengnya minta ampun sampai depan dia tuh nggak ada bersuara karena terlalu iseng splashing his water. Tapi setelah itu dia ditangkap nih sama si red robot. Dia kaget, shock. Jadi makanya kalau misalkan kita lihat tulisan write, menulis W-R-I-T-E, nah W-nya tuh nggak dibaca, write. Kenapa nggak dibaca? Karena ternyata si Walrusnya itu dicuri sama suaranya sama si red robot. Jadi kalau misalkan ada tulisnya write, menulis, nah dibacanya cuma write, bukan write, bukan. Jadi dibacanya itu write, ya si R-nya yang bersuara. Terus kayak misalkan what's wrong, bukan what's wrong, tapi what's wrong gitu. Seru kan? Jadi gimana di sini aku bukan ke anak-anaknya tapi ke ibu-ibunya, membantu ibu-ibu untuk mengajarkan bahasa Inggris di rumah.
Jadi dengan cara menyenangkan. Kadang-kadang kalau kita sendiri mengajarkan anak kita kan kadang-kadang suka aduh capek anaknya nggak dengerin. Nah gimana caranya? Nah nanti aku kasih tahu gimana caranya anak-anak belajar bahasa Inggris dengan menyenangkan, dengan semangat nantinya. Dan aku kasih tahu ibu-ibunya gimana ngajarin anaknya bahasa Inggris gitu. Ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada ya. It's okay. Ini baru satu orang yang nonton. Dia lagi, ya Allah. Atau aku mau curhat aja gimana? Jadi kayaknya gini loh. Kalau kadang-kadang tuh orang suka nggak butuh sama bahasa Inggris, padahal dibutuhkan sekali. Orang kalau mau kerja itu butuh banget bisa buat TOEFL. Apalagi kalau misalnya keluar negeri udah TOEFL, udah IELTS, udah harus minimal berapa skornya. Nah itu dibutuhkan banget kan. Gimana caranya? Ya itu karena kosakatanya kurang, bisa pemahamannya kurang ya karena kosakatanya kurang. Jadi ya gimana caranya membaca sebenarnya, cara kita menambah kosakata kita dengan cara membaca. Kalau nggak membaca kita nggak nambah kosakata kita. Nah misalkan kalau aku dulu tuh kalau misalkan baca aku garis bawahi, aku nggak tahu, terus nanti aku cari di kamus. Itu sangat memudahkan sebenarnya. Gimana sih belajar bahasa Inggris gimana sih? Biasanya sih dari film ya, karena kalau lagu itu totally rhyme ya. Kalau rhyme jadi kadang-kadang suka grammarnya kacau. Jadi kalau kalau film ya karena daily conversation ya menyenangkan aja sih. Terus lagi ya, tapi dari baca sih sebenarnya. Karena kalau kita kebiasaan mungkin ya, kalau di kita tuh salah pasti diledekin. Mau. Jadi kita tuh nggak bisa mencoba gitu. Udah takut duluan. Sebenarnya orang Indonesia itu sama bule tuh senang-senang aja loh. Bule tuh senang-senang aja ngobrol sama bule tuh senang-senang aja gimana caranya? Kok pilih kali ya? Gimana baliknya ini? Aku bingung. Jadi sebenarnya orang bule tuh senang loh kalau ngobrol sama kita karena kita kepo kan. Terus ya kita mungkin karena terbiasa kita tuh diledekin kalau salah. Kita tuh nggak mau mencoba untuk ngomong sama bule. Tapi kalau udah sekali ngobrol sama bule itu ketagihan loh, kalian. Menyenangkan lah sebenarnya. Ada pertanyaan? Gimana caranya belajar bahasa Inggris? Ada yang mau bertanya? Sekarang kan kalau di TikTok banyak banget yang ngajarin soal gitu, soal buat TOEFL, buat UTBK. Menyenangkan loh itu sebenarnya. Kalau kita lihat, kalau kamu ikutin ya. Tapi kalau aku kayaknya lebih fokus ke ibu-ibu sih. Gimana ibu-ibu mau belajar bahasa Inggris? Atau ada juga mau les bahasa Inggris online? Boleh. Karena tapi ini udah di-share ya. Coba share. Mudeng. Ini kalau share ke teman TikTok gimana sih? Share yang ada di atasnya gitu ya. Share kayak yang ada share tuh ada mukanya di bawah tuh ada muka-mukanya itu kali ya. Kita cobain ya, kita share ting 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 ting. Oh, yang live aja. Nah, oke. Ya, udah belum? Belum ya?
semuanya. Wait, gak usah dong. Kok kalian mulu. Maaf ya guys, tapi juga pertama kali nih. Nah, coba share satu. Oke. Ada pertanyaan gak sih? Ini hai Laka. Hai, good evening. Nah, kamu mistik ya. Biasanya kalau orang Indonesia itu kalau malam-malam bilangnya good night. Sebenarnya good night itu untuk mau bobo atau mau berpisah, nggak ketemu lagi dalam hari itu gitu. Jadi kalau misalkan kayak sekarang aku bilangnya good evening, halo, hai gitu. Atau ada pertanyaan yang lain? Ya hilang. Ya, kita akhiri dulu. Nanti kita bikin lagi, kita share dulu ke yang lain. Jadi biar aku belajar dulu ya gimana caranya share ke teman-teman yang lain. Nanti yang lain coba share ke teman-teman yang gini. Di sini tuh khusus untuk ibu-ibu atau siapapun yang mau mengajarkan anaknya atau ponakannya bahasa Inggris. Oke? Oke, ini gimana? Ini itu ya yang paling atas ya, gitu ya, bener gak? Oh, aku lihat dulu ya. Hai, produksi sepatu online. Aku bingung ya ternyata. Leatherland. There could be no better land. Maaf, aku pribadi ke Benway. Lagi ngapain? Ini lagi live. Ya, ceritanya live gimana ngajar ke anak